Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Zaki Ahmadani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas presentasi skripsi Bahasa Indonesia. Bab 1, pendahuluan. Pendidikan merupakan fondasi utama bagi perkembangan masyarakat dan negara. Dalam era globalisasi ini, teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi elemen krusial dalam transformasi pendidikan. Pembelajaran jarak jauh sebagai hasil dari kemajuan teknologi kini menjadi alternatif signifikan dalam dunia pendidikan. Pendi- Pemilihan topik ini muncul dari kebutuhan untuk memahami sejauh mana penggunaan teknologi, terutama dalam pembelajaran jarak jauh, mempengaruhi presentasi belajar mahasiswa. Dalam konteks ini, relevansi topik penelitian ini terletak pada upaya memahami dampak positif dan negatif penggunaan teknologi pada proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa. Batasan ini diberlakukan untuk menyederhanakan cakupan penelitian dan memfokuskan analisis pada aspek-aspek kritis yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. Data yang digunakan terbatas pada nilai akademik yang dihasilkan selama periode tertentu. Dalam era teknologi yang, yang pesat, kecerdasan AI buatan menjadi salah satu topik utama yang menarik perhatian para peneliti dan praktisi. AI dapat diidentifikasikan sebagai kemampuan suatu sistem untuk mengeksekusi tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Implementasi AI telah memberikan dampak yang signifikan bagi sektor studi oleh David et al. Menunjukkan bahwa AI telah meningkatkan efisiensi opsional di sektor manufaktur dan memanfaatkan analisis prediktif untuk perencanaan produksi. Pengembangan teknologi neural network telah menjadi pusat perhatian dalam penggambaran kecerdasan buatan. Kernel et al. Mengutamakan bahwa pendekatan berbasis neural network terutama dengan menggunakan arsitektur deep learning telah memperoleh keunggulan dalam tugas-tugas seperti pengenalan gambar dan bahasa alami. Hal ini mencerminkan penelitian yang menekankan pada penggunaan model yang dapat belajar secara mendalam dan perspektif. Transformasi digital organisasi juga merupakan aspek penting yang dipengaruhi oleh penggunaan AI. Menurut Salzburg et al., organisasi yang mengadopsi strategi AI dapat mencapai efisiensi operasional, inovasi produk, dan respon yang lebih cepat terhadap perubahan pasar. Bab 3, metodologi. Pada bagian ini penelitian akan diuraikan dalam beberapa tahapan yang mencakup langkah-langkah secara sistematis. Tahapan penelitian ini bertujuan untuk memastikan kejelasan dan kelancaran jalannya penelitian. Dalam subbab ini akan dijelaskan secara rinci mengenai metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Pemilihan metode ini sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat mencakup metode observasi, wawancara, kuesioner, atau kombinasi dari metode-metode tersebut. Pada sebab ini akan diuraikan langkah-langkah digunakan untuk menganalisis dan mengolah data yang telah dikumpulkan. Teknik, metode, atau analisis yang digunakan seperti analisis statistik, analisis
kuantitatif, kuantitatif atau pendekatan lainnya akan dijelaskan secara rinci. Bab 4, analisis. Bab 3 menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu mengumpulkan data melalui wawancara, survei, analisis, dokumentasi. Langkah-langkah yang dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur. Pada wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan wawasan langsung dari responden terkait topik penelitian. Hasil analisis menunjukkan adanya beberapa kendala dalam implementasi metode yang digunakan. Salah satu kendala yang ditemukan adalah terkait dengan keterbatasan waktu saat melakukan wawancara dan survei. Oleh karena itu, beberapa responden mungkin tidak dapat memberikan jawaban secara mendalam atau merinci. Bab 5, kesimpulan dan saran. Penelitian ini berhasil mencapai tujuannya untuk memahami fenomena tertentu dengan menerapkan metode wawancara, survei, dan analisis dokumen. Hasil analisis memberikan wawasan yang berharga terhadap isu yang diteliti. Penelitian ini berhasil mencapai tujuan untuk memahami fenomena tertentu dalam menerapkan metode wawancara, survei, dan analisis dokumen. Hasil analisis memberikan wawasan yang berharga atau isu yang teliti. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.